Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan video kali ini saya akan menampilkan aksi nyata berkaitan dengan budaya positif di SMP Negeri 2 Logas Tanah Darat yang hampir 1 bulan terakhir sudah saya lakukan. Bagaimana proses dalam mewujudkan aksi nyata pada kesempatan kali ini? Mari sama-sama kita simak dalam video berikut ini. Check this out. 1. Latar belakang. Adapun latar belakang dari aksi nyata budaya positif sekolah di SMP Negeri 2 Logas Tanah Darat yang saya lakukan ini berkaitan dengan kesadaran dan komunikasi. Dalam hal kesadaran akan penerapan disiplin masih berdasarkan motivasi dari luar pribadi atau dari orang lain, di mana pembiasaan positif yang diterapkan di sekolah bukan disiplin positif inisiatif dari diri sendiri, melainkan masih menganut dari sistem penghargaan dan hukuman, reward dan punishment. Reward bagi yang sudah melaksanakannya, sedangkan punishment bagi orang yang melanggarnya. Dari hal ini pula maka akan diketahui bahwasannya ini terjadi karena komunikasi yang dibangun masih satu arah. Peran atau kontrol guru dalam hal ini belum sampai pada tahap manajer, melainkan sebagai hakim atau penghukum bagi peserta didik. Oleh karena itu, mendisiplinkan peserta didik haruslah bermula dari menyadarkan mereka, kesadaran diri sendiri. Setelah mereka sadar, maka bukan tidak mungkin dan gampang untuk menumbuhkan motivasi peserta didik itu sendiri untuk melakukan budaya-budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian bagaimana pula disiplin dan budaya positif yang sudah ada di sekolah itu dapat ditonjolkan dan dapat dikembangkan lagi menjadi karakter-karakter baik yang akan menjadi ciri khas dari sekolah ini. Begitu. Kemudian bukan tidak mungkin jika hal itu bisa terwujud, maka terwujud pula profil pelajar Pancasila yang diinginkan. Selanjutnya, dalam rangka membangun budaya positif ini di sekolah, saya menggunakan pendekatan inquiry apresiatif yang kemudian dalam bahasa Indonesia dikenal dengan tahapan Bagja. Dari tahapan Bagja ini pula menjadi acuan saya dalam mewujudkan poin-poin tadi, poin-poin dari kesadaran dan komunikasi yang ada yang kurang baik, yang masih satu arah di sekolah ini. Begitulah poin-poin dari latar belakang aksi nyata saya berkaitan dengan budaya positif di SMP Negeri 2 Logas Tanah Darat yang sudah saya lakukan. Selanjutnya berkenaan dengan tujuan. Tujuan dalam budaya positif kali ini saya buat dalam 5 poin. Yang pertama, membangun budaya positif di sekolah melalui kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah ada. Membentuk karakter-karakter peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Itu menjadi poin kedua. Kemudian poin ketiga, menciptakan lingkungan positif yang aman, nyaman bagi peserta didik. Jika kondisi, situasi yang sudah aman dan nyaman, bukan tidak mungkin budaya positif yang ada di sekolah, disiplin positif yang sudah ada di sekolah itu akan terlaksana dengan baiknya. Kemudian yang keempat adalah mewujudkan visi sekolah yang mendukung pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Jika hal ini sudah terjadi, maka poin kelima bukan tidak mungkin terwujudnya tujuan pendidikan sesuai dengan asas-asas dan pemikiran filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang ketiga adalah tolak ukur. Bagaimana tolak ukur dari budaya positif yang saya lakukan?
Yang pertama, saya mensosialisasikan budaya positif kepada semua pemangku kebijakan kepentingan warga sekolah yang ada di SMP Negeri 2 Logas Tanah Darat melalui kegiatan komunitas praktisi yang sebelumnya sudah saya bentuk dan saya buat. Sekedar pemberitahuan, komunitas praktisi yang saya buat saya namai dengan komisi bersama, yang mana komisi bersama ini adalah singkatan. Komisi berarti komunitas praktisi, bersama itu artinya branding sekolah kami bersih, santun, mandiri, dan agamis. Jadi komisi bersama, komunitas praktisi bersama, bersih, santun, mandiri, dan agamis. Kemudian yang kedua adalah penerapan dan pembiasaan komunikasi yang dua arah pada seluruh warga sekolah, baik dari guru ke peserta didik, dari guru ke kepala sekolah, ataupun dari kepala sekolah ke peserta didik. Begitu circle yang tidak pernah terputus, haruslah dengan menggunakan pendekatan dua arah, pendekatan dari hati ke hati, pendekatan yang persuasif, sehingga bukan tidak mungkin budaya positif yang ada di lingkungan sekolah akan terwujud dengan baik. Dengan begitu, maka akan diketahui bagaimana partisipasi rekan guru dalam mewujudkan dan menjalankan budaya positif itu sendiri. Yang ketiga, memfasilitasi kesepakatan kelas oleh guru mata pelajaran dan lebih khususnya kepada wali kelas. Yang keempat, adanya perubahan karakter peserta didik. Selanjutnya, lini masa tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, sosialisasi budaya positif kepada semua pemangku kepentingan di sekolah melalui kegiatan komisi bersama atau komunitas praktisi yang sudah saya lakukan pada tanggal 11 Oktober 2021. Dalam hal ini saya memaparkan apa-apa saja budaya positif itu, kemudian pengertiannya apa, cara melakukannya apa, posisi kontrol itu bagaimana, dan lain-lainnya melalui komunitas praktisi. Kemudian yang kedua, memfasilitasi dan bekerja sama dengan baik dengan wali kelas khususnya dan pada umumnya kepada seluruh guru mapel untuk melaksanakan kesepakatan kelas, yang kemudian kesepakatan kelas itu menjadi sebuah keyakinan kelas yang akan diterapkan dan dilaksanakan oleh seluruh peserta didik. Dan hal ini sudah saya lakukan kepada salah satu wali kelas, tepatnya wali kelas 8B, Ibu Rina Sri Wahyuni, yang kami laksanakan pada tanggal 1 November 2021 di kelas 8B dan di mata pelajaran beliau untuk membuat keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah sepanjang proses belajar mengajar di SMP Negeri 2 Logas Tanah Darat itu adalah menjadi sebuah pelaksanaan budaya positif yang akan dilakukan. Dan hal ini akan terdokumentasi dengan baik melalui media publikasi sekolah. Kemudian dukungan yang dibutuhkan. Dalam hal ini dukungan yang dibutuhkan banyak. Lebih tepatnya yang pertama yaitu sarana dan prasarana kegiatan komunitas praktisi itu dibuat atau selama proses pelaksanaan budaya positif itu sendiri. Kemudian dukungan dari kepala sekolah menjadi hal yang sangat penting. Setelah itu dukungan dan kerjasama yang baik dari rekan guru, kemudian dukungan dari komite sekolah, kemudian dukungan dari orang tua atau wali siswa, dan yang terakhir adalah peserta didik itu sendiri yang menjadi aktor utama dalam penerapan budaya positif di SMP Negeri 2 Logas Tanah Darat ini. Dan poin terakhir yaitu media publikasi. Jadi semua kegiatan atau aksi nyata dan praktik-praktik baik yang saya atau guru lain atau siswa lain lakukan di sekolah ini akan terpublikasi dengan baik melalui media publikasi sekolah. Dalam hal ini media publikasi di SMP Negeri 2 Logas Tanah Darat ada dua, yaitu Facebook fanpage dengan domain bersama _ SMP Negeri 2 LTD
dan Instagram dengan domain @bersama_SMP Negeri 2 LTD. Nah, dari dua media publikasi ini mudah-mudahan dapat menjadi motivasi, inspirasi bagi rekan guru lain atau siswa lain untuk melakukan praktik-praktik baik yang ada di sekolah. Lebih umumnya mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi sekolah lain. Bagaimana aksi nyata budaya positif yang sudah saya lakukan di SMP Negeri 2 Logat Sunda Darat, saya sudah rangkum sedikit dalam cuplikan setelah ini. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, doa yang dipimpin oleh Pak Nata, doa yang diberikan Bapak Dedi, yang insya Allah dalam 9 bulan ke depan, terhitung mulai Agustus sampai dengan April ya Pak, kita bersama bekerja sama untuk mewujudkan program-program daripada guru penggerak tersebut. Salah satunya adalah dari guru penggerak kepada Pak Dedi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini terkhusus untuk saya menyampaikan pendidikan pelajaran yang sudah saya dapatkan hampir 2 bulan ini sebagai guru penggerak. Kemudian selamat berkalikan salam. Marilah sama-sama kita hadirkan terus baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucap kalimat salam Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga telah kita mendapat syafaatnya di dunia. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, tanpa memperpanjang mukadimah, saya di sini ada beberapa hal yang saya sampaikan. Dan perlu diketahui, ini adalah tahap pertama atau awal saya menyampaikan apa itu guru penggerak secara resmi, yang ada suratnya, yang ada aturan dan disaksikan oleh semua guru yang ada di SMP. Saya boleh tunjuk ya? Terima kasih. Pertama, pertemuan hari ini disebut dengan komunitas praktisi. Kemarin saya ada berbincang sedikit dengan Pak Yasendra. Sebenarnya komunitas praktisi di SMP kita ini sudah ada, cuma istilahnya mati suri. Nah, hari ini kita mau menumbuhkan kembali komunitas praktisi itu di SMP kita. Jadi komunitas praktisi itu secara awamnya, kalau yang sama-sama kita ketahui selama ini, yaitu sebutannya dengan MGMP kecil atau MGMP sekolah. Jadi kan di sekolah kita ini ada beberapa guru bidang studi. Kalaupun tidak bidang studi itu bisa sangkut lagi, apa-apa aja lebih baik. Tapi biasanya yang guru bidang studi saling bekerja sama untuk menumbuhkan, bekerja sama untuk merancang media pembelajaran, budaya positif sekolah dan lain-lainnya. Nah, jadi hari ini adalah awal kita untuk menumbuhkan kembali komunitas praktisi itu. Kemudian komunitas praktisi yang pada hari ini dan selanjutnya saya sebut dengan komunitas bersama. Tahu nggak kira-kira apa itu?
Terima kasih.